Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir haq bil haq wal hadi siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai masalah tentang perempuan juga, tentang masalah hukum-hukum kepada mereka, dan masih dalam kitab fatwa-fatwa yang disampaikan oleh Abdullah bin Mahfud Haddad. Yang saya hormati para kiai, para habaib, para ustadz, jamaah muslim di mana saja berada. Kita masuk pasal ke-61 terkait masalah peringatan untuk tidak fanatik di antara kalangan wanita. Ada pertanyaan kepada beliau. Saya memperhatikan wanita-wanita yang menghadiri pesta pertunangan wajib memakai hijab dan sarung tangan. Padahal pesta tersebut tidak dihadiri kecuali sama wanita. Ketika dia bertanya kepada salah seorang di antara mereka, maka dia menjawab, hal itu haram. Apa yang haram dalam hal ini? Padahal tidak laki-laki. Oke, kita akan perlihatkan apa jawaban beliau. Kondisi yang mempersulit wanita seperti ini dan mengharamkannya sesuatu hal, maka dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar untuk umat Islam secara keseluruhan, terutama bagi mereka yang fanatik atau suka mempersulit diri. Dalam sebuah Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna likulli amal syarr thumma fitrah faman kanat fitratuhu ila bid'ah faqad dhalla faman kanat fitratuhu ila sunnati faqad ihtada. Sungguhnya setiap amal ada pada masa semangatnya, kemudian ada masa malasnya. Maka barang siapa yang masa malasnya menuju bid'ah, maka dia telah sesat. Dan barang siapa yang masa malasnya menuju sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Itu kata Habib. Kemudian disambung lagi. Dan dalam hadis Nabi Abdullah bin Umar mengenai suatu kaum yang disebutkan oleh Rasulullah karena mereka giat dalam beribadah, maka Allah bersabda, tilka darawatul islami wa syarratihi wa likulli amal syitratuhu faman kanat fitratuhu illa iktisadi fala yalam wa man kanat fitratuhu ila al-ma'asi fa ulaika humul halikun. Itu adalah kesungguhan dan semangat dalam Islam. Setiap amal pasti memiliki semangat yang masanya. Maka barang siapa di masa malasnya menuju kepada sesuatu yang sedang-sedang saja, maka dia tidak tercela. Dan barang siapa di masa malasnya menuju maksiat, maka mereka orang celaka. Jadi hadis ini dari Abdullah bin Umar menjelaskan bahwasanya setiap kesungguhan itu dan semangat Islam itu pasti ada masanya. Maka barang siapa yang di masa malasnya menuju kepada yang sedang-sedang saja, maka dia tercela, tidak tercela. Tapi barang siapa yang masa malasnya menuju maksiat, maka mereka tercela. Artinya apa? Jika sesuatu amal itu masih semangat kita kerjakan, itu jangan usahakan jangan sampai dia kendor semangatnya. Tetapi jika dia sudah mulai down, maksudnya sudah mulai malas, tetapi malasnya itu biasa-biasa saja, maka insya Allah tidak akan tercela. Tapi kalau malasnya itu justru menuju ke maksiat, misalnya dia awalnya rajin sholat, rajin puasa sunnah, tapi kemudian dia tidak lagi rajin sholat sunnah, puasa sunnah, tapi lebih kepada berhura-hura atau bermalas-malasan menuju kepada kemaksiatan, maka dia kategori tercela seperti itu. Dan biasanya orang-orang akan melenceng dan mempersempit diri sendiri. Cukuplah baginya hadis dari Ibnu Mas'ud,
Inna muharramul halal kama hulil haram. Sungguhnya orang-orang yang mengharamkan perkara yang halal adalah sama hukumnya orang-orang yang menghalalkan perkara yang haram. Maksudnya adalah di sini perkara yang halal adalah sama dengan orang-orang yang menghalalkan perkara yang haram. Jadi dia menggampangkan. Sungguhnya orang-orang yang mengharamkan perkara yang halal adalah sama hukumnya dengan orang-orang yang menghalalkan perkara yang haram. Artinya dia menggampangkan mengharamkan suatu padahal itu baik. Dan dia kadang-kadang juga justru sebaliknya, ada juga yang jadi ujungnya menghalalkan perkara yang sebenarnya haram. Islam dalam semua syariatnya adalah moderat, seimbang antara memudahkan menyulitkan. Oleh karena itu setiap pendapat yang karena mempersulit adalah bertentangan dengan Islam, meskipun dengan keras, meskipun yang mengatakannya adalah orang-orang tinggi ilmunya, karena tidak ada kesulitan dalam syariat Islam. Jadi orang-orang yang merasa itu berat, merasa itu dipersulit, itu sebenarnya haram, dan sebenarnya tidak ada mempersulit. Islam itu nggak mempersulit, karena tidak ada kesulitan dalam syariat Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Dan itu semua muncul dari lemahnya pemikiran mereka. Sebagian mereka tertipu dan mengikuti tangan-tangan tersembunyi yang ingin melawan Islam, yaitu untuk meyakinkan umat Islam bahwa Islam itu tidak layak menjadi hukum dalam masyarakat. Karena itu di dalamnya ada kekakuan, kesulitan. Dan telah kita ketahui bahwasanya bahwa di belakang kelompok orang-orang fanatik tersebut ada orang-orang yang barat, salibis dan Zionis yang ingin menghancurkan Islam. Ada beberapa orang-orang yang pemikirannya nyeleneh, itu berasal dari Zionis, salibis dan Zionis dan barat. Maka berpegang teguhlah diri Anda kepada melaksanakan kewajiban Allah yang Allah perintahkan kepada Anda. Jangan tertipu dengan orang yang terlalu memudahkan atau orang-orang yang terlalu menyulitkan. Yakinlah bahwa wanita-wanita yang menampakkan kesulitan itu batin mereka tidak seperti yang mereka perlihatkan, sebagaimana lumrahnya yang terjadi. Dan telah dipastikan dari hadis Nabi SAW, dari dalam hadis Rasulullah, yang ini bahwa saya melihat kepedulian terhadap para muslimat dalam surat Anda, dalam sebuah surat Anda, agar mereka terhindar dari gelombang-gelombang tersebut. Dan orang-orang yang memudahkan, maka ada kalanya dia harus mempersulit. Adapun di antara doa Rasulullah itu pernah ada muncul doa, Allahumma inni a'udzubika minal hawri bidal qawri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemerosotan setelah kemajuan. Jadi ada doa Rasulullah itu sehingga kita punya semangat tetap terpompa, tetap semangat sebagai termasuk berdakwah. Allahumma inni a'udzubika minal hawri ba'dal qawri. Dengan kondisi Mesir itu juga Syria dan Suriah, yang keduanya merupakan contoh negara muslim di Arab yang dilanda oleh orang-orang yang gencar mempersulit gerakan usul agama. Setelah muncul gelombang kebebasan, maka wanita sudah keluar dari syariat Allah dan mereka melampaui batas hingga melewati batas di segala arah. Dan kami ingin menjauhkan umat kita dari gelombang tersebut seperti ini, sehingga reaksi kita tidak berubah kebebasan mutlak, akan tapi pertengahan. Bahkan ini Habib menunjukkan bahwasanya beliau ini sangat di tengah-tengah, tidak juga membebaskan perempuan, tidak juga mempersulit perempuan, betul-betul modern. Dan ini juga menggambarkan bahwasanya Islam itu tidak mempersulit, yasiru wala tu'asiru. Jika mereka berpegang teguh kepada hal tersebut, bagaimana masyarakat muslim di masa awal, maka tidak akan terjadi perbuatan yang melampaui batas di segala hal, seperti yang telah terjadi, sehingga seakan-akan hal tersebut adalah orang asing dan bukan muslimat. Kita mohon kepada Allah agar terlindung negeri ini dan umat kita dari kedua sisi tersebut yang berlawanan. Jadi tidak terlalu kiri, tidak terlalu kanan, di tengah-tengah.
yang telah memudahkan kita sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, dan demikianlah pula yang telah kami jadikan umat itu sebagai umat pertengahan. Itu menunjukkan bahwasanya Yaman dan Abdullah bin Mas'ud al-Haddad menunjukkan bahwa beliau betul-betul moderat, di mana beliau tidak perlu menggunakan fatwa-fatwa yang keras. Justru beliau mengambil jalan tengah sehingga perempuan-perempuan itu tidak terlalu sulit dalam beribadah ataupun bersosialisasi kepada masyarakat. Jadi itulah jawaban beliau terhadap orang-orang yang mempersulit wanita, padahal sebenarnya tidak sulit dalam menjalankan syariat ini. Oleh karena itu kita bermohon semoga kita ini dilindungi Allah dan diberikan kemudahan dalam berpikir sehingga kita tidak menjadi fanatik.